Oke guys, cerita petualangan Aisyah pun kembali dimulai. Aisyah kini sudah berada di depan toko buku Perger. Selama ini para mata-mata Dukpos secara berkala memasok barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan mata-mata melalui toko buku ini, dan sekaligus tempat untuk menyerahkan laporan mereka. Karena tempat ini terlihat seperti toko buku biasa, setiap pelanggan yang datang harus lebih dulu mengucapkan kode rahasia yang telah disepakati. Kode inilah yang menjadi cara untuk membedakan pelanggan biasa dengan para mata-mata yang datang menjalankan misi. Dan kode rahasianya adalah, apa ada buku tentang cara memanggang kue yang sempurna? Sekilas, pertanyaan itu terdengar biasa saja. Namun bagi orang-orang yang mengetahui rahasianya, kalimat tersebut sebenarnya mengarah pada buku pertama Dirat yang berada tepat di samping tempat duduk sang pemilik toko. Itulah tanda yang menunjukkan bahwa orang di hadapannya bukan pelanggan biasa, melainkan seseorang yang datang dengan tujuan khusus. Setelah mendengar pertanyaan itu, sang pemilik toko langsung memahami maksud di balik kode tersebut. Dengan tenang, ia menjawab bahwa stoknya masih tersedia, lalu bertanya, apa satu buku saja sudah cukup? Sebuah balasan yang juga merupakan bagian dari sandi rahasia mereka. Usai memastikan stok yang dimaksud, Aisyah kemudian meminta agar pembayarannya dicatat atas namanya sendiri. Namun begitu nama Aisyah terdengar, ekspresi sang pemilik toko seketika berubah. Tatapannya menjadi tajam, penuh selidik. Namun setelah itu, sang pemilik toko meminta Aisyah untuk menunggu sebentar. Ia kemudian menghampiri rekannya. Keduanya mulai berbisik pelan, seolah sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, Aisyah hanya memperhatikan mereka dengan tenang. Tak sedikit pun raut gugup terlihat di wajahnya, seakan ia sudah menduga bahwa reaksi mereka akan seperti ini sejak awal. Kemudian pemilik toko pun mulai menutup tirai tokonya, membuat suasana seketika hening dan serius. Dia pun kembali melihat sosok mungil di depannya. Ia langsung menyebut nama itu pelan-pelan. Aisyah ya? Nadanya datar, tapi matanya menyipit, seakan sedang memastikan sesuatu. Dia pun kembali berbisik lagi, kali ini lebih tajam. Katanya, Dukpos sudah lama menunggu kedatangannya. Putri yang dirumorkan itu akhirnya datang juga, gumamnya sambil menyeringai tipis. Ternyata selama ini keberadaan Aisyah sudah jadi rahasia umum di antara para mata-mata Dukpos. Mendengar itu, Aisyah langsung menghela nafas lega, dia pun menyingkap tutup kepalanya. Ia pun buru-buru menjelaskan kalau dirinya sedikit terlambat karena harus menghindari tatapan orang-orang di jalan, takut ketahuan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Aisyah menyerahkan sebuah baju ungu ke atas meja. Laporannya ada di sini, katanya singkat, mencoba bersikap seprofesional mungkin. Pria itu menerima laporan itu sambil manggut-manggut. Begitu, jadi begitu ya, gumamnya. Lalu bertanya apakah masih ada barang lain yang Aisyah butuhkan untuk misinya. Dan disinilah Aisyah menunjukkan taringnya. Ia minta satu barang yang cukup berbahaya, ramuan kegilaan buatan Dukpos sendiri. Tapi si pemilik toko langsung memperingatkannya. Katanya, semua percobaan yang pernah pakai barang itu selalu berakhir gagal. Jadi menurutnya, Aisyah nggak perlu repot-repot membawanya. Namun Aisyah nggak mau mundur. Ia bersikeras kalau barang itu justru sangat penting supaya misinya bisa berjalan lebih natural dan efektif. Sikapnya tenang, tapi tegas, jelas dia sudah punya rencana tersendiri. Mendengar alasan itu, ekspresi pria tadi berubah drastis. Dari yang tadinya waspada, sekarang ia malah menyeringai lebar. Kamu membicarakan hal yang menarik, katanya sambil tersenyum sinis. Dia kemudian menjelaskan soal ramuan kegilaan yang dulu pernah dipakai saat pemilihan penerus keluarga Cross, bahkan sampai di ujung dunia. Tapi hasilnya katanya nggak memuaskan. Apalagi dalam percobaan ramuan itu, Dukros tidak terluka sama sekali. Mendengar alasan itu, Aisyah seketika membeku, raut wajahnya dipenuhi kepanikan. Setelah menjelaskan alasannya, pria itu kembali bertanya sekali lagi ke Aisyah, apakah dia yakin mau mengulangi misi yang sudah gagal berkali-kali itu. Namun Aisyah menjawab tenang, menurutnya justru karena musuh mereka masih belum tahu bahayanya ramuan kegilaan itulah yang jadi kesempatan emas buat balik menyerang. Ia yakin kegagalan-kegagalan sebelumnya bikin mereka jadi lengah dan terlalu percaya diri. Pria itu hanya diam mendengarkan. Sorot matanya tajam menatap dari balik bayangan topi, seolah menimbang-nimbang omongan gadis di depannya. Kemudian langkah kaki terdengar. Si pemilik toko berjalan ke arah rak buku, memunggungi Aisyah yang duduk menunggu. Ia berhenti sejenak, tangannya mulai menyentuh salah satu buku di rak, lalu berkata pelan kalau barang yang dicari bisa diambil dari ruang penyimpanan di bawah sana. Terdengar suara klik pelan, mekanisme rahasia yang membuka jalan. Setelahnya, sebuah lorong bawah tanah pun terbuka. Aisyah berdiri di ambang pintunya, mengucapkan terima kasih dengan sopan. Dalam hati ia lega bukan main, rencananya berhasil. Tapi baru saja ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba tangan pria itu bergerak cepat, mencengkeram tas Aisyah. Tapi sebelum kamu pergi, katanya, suaranya berubah dingin. Aisyah kaget bukan main, refleks ia berteriak, apa yang kamu lakukan? Tanpa menghiraukan protes Aisyah, pria itu membuka tas tersebut dan memeriksa isinya dengan cepat. Namun beberapa detik kemudian, dahinya sedikit berkerut. Tas itu benar-benar kosong. Setelah memastikan tidak ada apapun di dalam tas itu, pria tersebut akhirnya mengembalikannya kepada Aisyah. Dengan nada singkat, ia langsung menyuruh Aisyah untuk pergi. Aisyah yang wajahnya masih memerah karena campuran malu dan kesal, langsung mengangguk cepat, lalu buru-buru meninggalkan tempat itu sambil memeluk tasnya erat-erat.
Di sepanjang perjalanan menuju ruang bawah tanah, Aisyah akhirnya bisa menghela napas lega. Dalam hati, ia merasa dugaannya ternyata benar. Pria itu memang sejak awal mencurigainya. Untung saja, sebelum memasuki toko buku tadi, ia sudah lebih dulu menyembunyikan Main. Cerita pun kembali ke beberapa menit sebelumnya, tepat sebelum Aisyah memasuki toko buku. Saat itu, Main terlihat penasaran dan memastikan apakah dirinya hanya perlu bersembunyi di dalam tas milik Aisyah. Aisyah pun membenarkannya. Namun sesaat kemudian, ia terpikir sesuatu. Untuk berjaga-jaga, Aisyah bertanya apakah Main memiliki kemampuan untuk berubah wujud atau setidaknya menyamarkan dirinya jika ada orang yang melihat. Main hanya menatap Aisyah dengan wajah kebingungan. Melihat itu, Aisyah segera menjelaskan bahwa pemilik toko buku tersebut adalah orang yang sangat sensitif. Karena itulah, agar tidak menimbulkan kecurigaan, akan lebih aman jika Aisyah masuk sendirian sementara Main bersembunyi. Setelah memahami situasinya, Main akhirnya menggunakan sihirnya. Perlahan, tubuhnya mulai memudar hingga berubah transparan dan hampir tak terlihat. Namun, Main juga memberikan satu peringatan. Kemampuan itu hanya bisa bertahan selama 3 menit. Setelah melewati batas waktu tersebut, efek penyamarannya akan langsung menghilang. Mendengar hal itu, Aisyah langsung tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia memberikan instruksi terakhir kepada Main. Ia memberitahu bahwa di belakang meja kasir terdapat pintu menuju gudang bawah tanah. Begitu pintu itu terbuka, Main harus segera masuk lebih dulu dan menunggu di sana sampai Aisyah berhasil menyusul. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Sesampainya di ruang bawah tanah, Aisyah melihat Main sudah lebih dulu berada di sana. Kucing itu tampak santai berbaring di atas sebuah peti kayu, seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat Main berhasil menjalankan tugasnya, Aisyah pun tersenyum lega. Dalam hati, ia memuji kerja Main yang berhasil masuk ke ruangan itu tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Sementara itu, Main hanya membalas dengan tatapan penuh rasa bangga. Matanya berbinar, jelas terlihat puas karena misinya berjalan dengan sempurna. Ruang bawah tanah itu sendiri merupakan tempat penyimpanan berbagai ramuan buatan Duke Pose, sang pemilik sifat racun. Meski dikenal sebagai ahli racun, kemampuannya sebenarnya jauh melampaui itu. Ia juga mampu meracik berbagai jenis ramuan lain, mulai dari penawar racun hingga ramuan yang dapat memperkuat berbagai efek tertentu. Karena khasiatnya yang luar biasa, ramuan-ramuan tersebut tidak pernah dijual secara bebas. Semuanya hanya dipasarkan secara diam-diam kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama dengannya. Bahkan, bagi para mata-mata yang sedang menjalankan misi, ramuan itu diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk dukungan terhadap operasi mereka. Di antara deretan rak yang dipenuhi botol-botol ramuan, Aisyah akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Di hadapannya berdiri 2 botol berisi cairan ungu, yang tak lain adalah penyebar kegilaan. Aisyah sempat mempertimbangkan untuk membawa semuanya, namun ia segera mengurungkan niat itu. Jika seluruh persediaan tiba-tiba menghilang, Duke Pose pasti akan langsung menyadarinya. Karena itu, ia memutuskan hanya mengambil beberapa botol kecil. Jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk dianalisis dan dijadikan bahan pembuatan penawar. Sambil memasukkan botol-botol tersebut ke dalam tasnya, pandangan Aisyah terus menyapu isi ruangan. Gudang itu dipenuhi berbagai benda langka yang hampir mustahil ditemukan di tempat lain. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada sesuatu yang memancarkan cahaya keunguan redup dari sudut ruangan. Beberapa detik kemudian, matanya langsung membelalak ketika akhirnya menyadari apa yang sedang ia lihat. Itu adalah kitab suci milik Dewa Ebela. Saat Aisyah membuka halaman kitab itu, deretan tulisan kuno langsung memenuhi pandangannya. Isi kitab tersebut menceritakan tentang Ebela, seorang dewa yang dahulu pernah membuat perjanjian dengan Raja Arzen. Sebagai imbalan atas kekuatan yang diberikan, sang raja harus membayar dengan sisa umurnya sendiri. Namun ternyata, tujuan Ebela bukanlah sekedar memberikan kekuatan. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ebela mendambakan tubuh manusia yang sehat agar bisa merasakan sendiri seluruh hasrat, emosi, dan indera yang selama ini tidak pernah bisa ia miliki. Di halaman berikutnya, tergambar sebuah jantung yang berdetak di tengah lingkaran sihir. Ilustrasi itu seolah menjadi inti dari seluruh kutukan. Selama ini, Ebela hidup sendirian, mengembara tanpa akhir di ruang kehampaan. Karena itulah, ia begitu terobsesi untuk memiliki kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Namun bagian selanjutnya membuat Aisyah bergidik ngeri. Kitab itu mengungkap bahwa ketika masa perjanjian berakhir, Ebela akan mengambil alih tubuh orang yang membuat kontrak dengannya. Sementara itu, kesadaran pemilik tubuh yang asli akan terusir dan terlempar ke ruang kehampaan, terjebak di sana untuk selama-lamanya. Dengan cara itulah, Ebela terus terlahir kembali dari satu generasi ke generasi berikutnya, selalu menggunakan tubuh manusia yang baru sebagai wadahnya. Membaca semua itu, Aisyah tak bisa menyembunyikan rasa ngerinya. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa ada orang yang rela membuat perjanjian mengerikan seperti itu, padahal mereka tahu akhir dari nasib mereka hanyalah terperangkap selamanya di ruang kehampaan. Namun setelah berpikir sejenak, Aisyah akhirnya sampai pada satu kesimpulan.
Mungkin kekuatan yang ditawarkan Ebela memang begitu besar, hingga hampir tidak ada manusia yang mampu menolak godaan tersebut. Setelah menuntaskan isi kitab itu, Aisyah akhirnya memahami satu hal penting. Kitab tersebut bisa menjadi bukti kuat yang menghubungkan Raja Arzen dengan Dukpose. Jika kitab ini jatuh ke tangan yang tepat, hubungan gelap di antara keduanya tidak akan bisa lagi disembunyikan. Karena itulah, Aisyah memutuskan untuk membawa kitab tersebut bersamanya. Lagi pula, begitu misi ini selesai, ia juga berencana berhenti menjadi mata-mata. Yang terpenting sekarang adalah memastikan semuanya berjalan lancar tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, tepat saat hendak pergi, perhatian Aisyah kembali teralihkan. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat sebuah botol kristal berwarna biru bening yang dililit sulur-sulur hijau gelap. Sulur itu tampak seolah masih hidup, sementara dari dalam botol memancar aura yang begitu kuat hingga membuat Aisyah spontan menghentikan langkahnya. Rasa penasarannya pun muncul. Perlahan ia mengulurkan tangan dan menyentuh botol itu. Seketika terdengar bunyi gemerincing pelan dari dalamnya. Main yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan langsung melompat ke atas kepala Aisyah. Kucing itu ikut memperhatikan botol tersebut, sementara Aisyah terus mengamatinya dengan saksama. Entah kenapa, benda itu terasa begitu familiar. Main pun mulai mengendus-endus botol tersebut. Awalnya ia hanya terdiam, seolah sedang mengingat sesuatu. Beberapa saat kemudian, ekspresinya langsung berubah. Ia akhirnya mengenali aroma yang terpancar dari botol itu. Aroma yang sama pernah ia cium berkali-kali saat berada di Kastil Cross. Mendengar itu, pikiran Aisyah langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Kalau memang benda ini berasal dari Kastil Cross, mungkinkah benda itu memiliki hubungan dengan ayahnya? Ia sama sekali tidak pernah mengetahui keberadaan benda seperti ini. Bahkan, selama mengingat isi novel aslinya, tidak ada satupun bagian yang pernah menyinggung soal botol tersebut. Kalau begitu, jangan-jangan ini adalah fakta tersembunyi yang bahkan tidak pernah diceritakan dalam novel. Di sisi lain, Main yang merupakan seekor iblis mampu langsung merasakan besarnya energi yang dipancarkan benda itu. Itu berarti botol tersebut jelas bukan benda biasa. Tanpa ragu, Aisyah pun memutuskan untuk ikut membawanya. Ia berniat menunjukkan benda itu kepada ayahnya setelah berhasil keluar dari tempat tersebut. Setelah semua barang selesai dikemas, Aisyah menitipkan kitab suci, ramuan penyebar kegilaan, dan botol kristal itu kepada Min agar lebih aman jika sewaktu-waktu dirinya diperiksa lagi. Kemudian, mereka berdua bergerak menuju pintu keluar gudang. Di depan pintu penyimpanan, Aisyah segera menjelaskan rencana terakhir kepada Min. Ia akan berusaha mengalihkan perhatian pemilik toko. Begitu pintu terbuka, Min harus segera menyelinap keluar tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Namun, bahkan sebelum rencana itu sempat dijalankan, terdengar suara berderit yang memecah kesunyian. Pintu gudang mendadak terbuka, tubuh Aisyah langsung menegang. Di ambang pintu telah berdiri sosok pemilik toko, menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Ia tampak jelas mulai kehilangan kesabaran. Dalam benaknya, pria itu akhirnya mengerti mengapa Dukpose sampai mengirim pesan khusus kepadanya. Rupanya, memang ada alasan mengapa Aisyah harus diawasi secara langsung. Melihat kepala toko sudah berdiri tepat di depan pintu, Aisyah langsung gugup. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia hanya bisa bertanya apakah pria itu sudah menunggu lama. Di balik wajahnya yang berusaha tetap tenang, pikirannya justru mulai dipenuhi kepanikan. Ia sama sekali tidak menyangka kepala toko akan berdiri di depan pintu gudang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan pria itu sempat mendengar percakapannya dengan Main. Namun alih-alih langsung menuduh, pria itu hanya menyunggingkan senyum tipis. Dengan nada santai, ia mengatakan bahwa Dukpos baru saja mengirimkan sebuah pesan. Mendengar nama Dukpos disebut, Aisyah langsung mengernyit bingung. Ia memastikan sekali lagi apakah benar pesan itu berasal dari Dukpos. Pria itu pun mengangguk sambil tersenyum lebar. Menurutnya, wanita yang selama ini hanya menjadi bahan rumor akhirnya menampakkan diri. Karena itulah, ia merasa perlu segera melaporkan kedatangan Aisyah kepada Dukpos. Namun sebelum itu, ia meminta izin untuk memeriksa isi tas yang dibawa Aisyah. Tanpa menunjukkan penolakan sedikit pun, Aisyah menyerahkan tasnya. Ia menjelaskan bahwa isi tas tersebut hanyalah beberapa ramuan buatan Dukpos yang ia bawa untuk keperluan misinya. Pria itu segera menggeledah tas tersebut dengan teliti. Sambil memeriksa satu persatu isinya, ia berkomentar bahwa jumlah ramuan yang dibawa Aisyah terasa cukup banyak untuk seseorang yang mengaku hanya memanfaatkan kelengahan lawannya. Aisyah pun segera memberikan penjelasan. Menurutnya, ia hanya berjaga-jaga. Bisa saja nanti ia harus mencoba ramuan itu beberapa kali sebelum berhasil mencapai tujuannya. Penjelasan itu tampaknya cukup masuk akal. Pria tersebut hanya mengangguk pelan. Namun sesaat kemudian, sorot matanya kembali berubah tajam. Ia tiba-tiba menyinggung seorang mata-mata yang memiliki bekas luka di telinganya. Katanya, orang itulah yang terakhir kali ditugaskan untuk mengikuti pergerakan Aisyah di istana kerajaan. Mendengar itu, jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. Dalam sekejap, ia langsung teringat pada mata-mata yang sempat membuntutinya beberapa waktu lalu.
Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa dirinya cukup dekat dengan mata-mata tersebut. Bahkan sebelum menjalankan tugasnya, orang itu sempat datang untuk memberikan laporan, lalu berangkat ke istana kerajaan dengan tujuan membuntuti Aisyah. Sejak saat itu, orang tersebut tidak pernah kembali lagi. Dengan tatapan yang seolah ingin menembus isi hati Aisyah, pria itu menyiratkan bahwa jika memang Aisyah adalah orang yang dibuntuti, seharusnya ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada mata-mata tersebut. Meski dadanya dipenuhi kepanikan, Aisyah tetap memaksa dirinya untuk terlihat tenang. Ia hanya mengatakan bahwa baru saat itulah dirinya mengetahui kalau ternyata ada mata-mata yang sengaja ditempatkan untuk mengawasinya. Pria itu terus menatap Aisyah tanpa berkedip. Sorot matanya begitu tajam, seolah sedang memastikan apakah setiap ucapan Aisyah benar-benar bisa dipercaya. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menghela napas pelan. Untuk saat ini, ia memutuskan tidak akan memperpanjang persoalan itu. Menurutnya, cepat atau lambat, kebenarannya pasti akan terungkap juga. Setelah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hal lain untuk disampaikan, pria itu pun berbalik hendak meninggalkan ruangan. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia tiba-tiba berhenti. Tanpa menoleh, ia memanggil nama Aisyah sekali lagi. Mendengar itu, tubuh Aisyah langsung menegang. Lalu pria tersebut menyampaikan perintah yang baru saja diterimanya dari Dukpos. Mulai saat itu juga, Aisyah diperintahkan untuk segera kembali ke kerajaan Doktia. Ternyata, saat Aisyah sedang mengambil berbagai ramuan di gudang bawah tanah, pemilik toko telah lebih dulu mengirim laporan kepada Dukpos mengenai kedatangannya. Begitu menerima laporan tersebut, Dukpos langsung mengeluarkan perintah agar Aisyah segera ditarik kembali. Alasannya pun cukup jelas. Belakangan ini, Aisyah dinilai mulai kehilangan kewaspadaan sebagai seorang mata-mata. Dukpos khawatir ia sudah terlalu terikat dengan tempat itu, hingga perlahan melupakan tugas utamanya. Mendengar keputusan tersebut, Aisyah hanya bisa terdiam. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia mencoba menyampaikan keberatannya. Menurutnya, perintah itu datang terlalu mendadak. Jika mereka bergerak sekarang, kemungkinan besar mereka akan berpapasan langsung dengan keluarga Dukros. Namun kekhawatiran itu justru dibalas dengan senyum sinis. Bagi pria tersebut, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Sebenarnya, siapa yang lebih Aisyah khawatirkan saat ini? Dukpose atau justru Dukros? Pertanyaan itu membuat Aisyah tidak mampu menjawab. Wajahnya dipenuhi kecemasan sekaligus kekesalan, seolah ia sendiri tidak tahu bagaimana harus merespons. Melihat reaksi itu, pria tersebut merasa dugaannya semakin terbukti. Kini ia mengerti mengapa Dukpose mulai meragukan Aisyah. Menurutnya, laporan rutin yang selama ini dikirim Aisyah sama sekali tidak memadai. Bahkan lebih parah lagi, seorang mata-mata elit yang berhasil menyusup ke keluarga Dukros ternyata tidak pernah menyadari bahwa dirinya sendiri selama ini juga sedang diawasi. Ucapan itu terasa seperti pisau yang menghunjam tepat ke hati Aisyah. Pria tersebut bahkan menutup percakapan dengan sindiran yang begitu dingin. Menurutnya, Aisyah sudah saatnya dididik ulang dari awal sebagai seorang mata-mata. Aisyah menggigit bibirnya pelan. Dalam hati, ia akhirnya mengakui satu hal. Mata-mata yang memiliki bekas luka di telinganya memang mengetahui pergerakannya. Namun ia juga yakin bahwa tidak ada mata-mata yang benar-benar berada di dalam kastil Dukros. Pikirannya pun mulai bekerja keras mencari kemungkinan. Mungkin mata-mata itu berhasil menyusup saat upacara penunjukan pewaris yang dihadiri banyak bangsawan. Atau mungkin ia diam-diam berbaur di antara para pengikut tanpa pernah disadari. Dan yang paling membuat Aisyah tidak nyaman adalah kenyataan bahwa dirinya memang sempat lengah belakangan ini. Sejak diangkat menjadi putri angkat Dukros dan menjalani kehidupan seperti anak biasa, ketegangan yang selama ini selalu melekat pada dirinya sebagai mata-mata perlahan mulai memudar. Kenangan hangat bersama Dukros dan putranya satu persatu melintas di benaknya, termasuk saat-saat tenang ketika ia ditemani kucing putih kecil yang selalu setia berada di sisinya. Namun suara dingin pria itu segera menariknya kembali ke kenyataan. Menurut pria tersebut, Dukros tampaknya sudah mulai menyukai Aisyah. Karena itu, hubungan mereka akan dimanfaatkan untuk rencana yang lebih besar di masa depan. Bahkan jika misi penyusupan ini dihentikan, masih banyak cara lain untuk memanfaatkan keberadaan Aisyah. Mendengar itu, dada Aisyah langsung terasa sesak. Ia mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Kalau keadaan terus seperti ini, ia bisa saja dipaksa kembali ke keluarga Dukpose. Bayangan sosok Dukpose yang menakutkan langsung muncul di kepalanya dan membuat tubuhnya semakin gelisah. Aisyah pun sempat berpikir untuk meminta bantuan kepada ksatria yang ditugaskan ayahnya untuk melindunginya. Tetapi keraguan segera menghentikan niat itu. Jika keluarga Dukros dan keluarga Dukpose sampai bentrok sekarang juga, ayahnya mungkin akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Saat itulah, sebuah suara lembut tiba-tiba terngiang kembali di dalam ingatannya. Suara ayahnya. Ia pernah berkata bahwa urusan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab orang-orang dewasa, dan Aisyah tidak boleh melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya sendirian. Kenangan itu membuat hati Aisyah perlahan menjadi tenang. Ia sadar, jika terus mencoba memikul semuanya sendiri, yang terjadi hanyalah membuat ayahnya kembali khawatir. Aisyah pun mengepalkan tangannya erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengambil keputusan untuk berhenti menghadapi semuanya sendirian.
Kali ini, ia akan mempercayai orang-orang dewasa dan meminta bantuan mereka. Namun di tengah suasana yang menyesakan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara lembut memanggil Aisyah dan menanyakan apakah dirinya sedang dalam kesulitan. Aisyah terdiam. Suara itu terdengar begitu familiar. Butuh beberapa detik sampai akhirnya ia menyadari siapa pemilik suara tersebut. Main. Refleks Aisyah langsung menoleh ke belakang. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat napasnya seketika terhenti. Pria yang beberapa saat lalu masih berdiri tegak, kini tampak limbung dengan tatapan kosong, seolah seluruh kesadarannya menghilang dalam sekejap. Aisyah bahkan belum sempat memahami apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, sebuah kilatan tajam melintas. Cakaran yang nyaris tak terlihat itu langsung merobek tubuh pria tersebut. Darah menyembur ke segala arah hingga membasahi lantai dan dinding ruangan. Tubuh pria itu roboh seketika tanpa sempat memberikan perlawanan sedikit pun. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Aisyah hanya mampu berdiri terpaku. Otaknya seolah menolak memproses pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi di depan matanya. Lalu, dari balik tubuh yang telah bersimbah darah itu, Main perlahan melangkah keluar, sementara cakar kecilnya masih meneteskan darah segar. Dengan langkah santai, ia naik ke atas tubuh pria tersebut, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan yang sangat biasa. Sesaat kemudian, tubuh Main mulai memancarkan cahaya. Tubuh mungilnya perlahan berubah, kembali ke wujud manusianya. Tanpa sedikit pun terlihat bersalah, ia masih duduk santai di atas mayat itu. Baginya, semua yang baru saja terjadi hanyalah bentuk pelaksanaan tugas. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah Dukros untuk melindungi Aisyah. Karena itulah, ia menyingkirkan orang yang dianggap dapat membahayakan Aisyah. Bahkan dengan wajah yang dipenuhi rasa bangga, Men tampak berharap mendapat pujian atas tindakannya. Namun, yang ia lihat justru wajah Aisyah yang membeku karena syok. Tatapan gadis itu dipenuhi ketakutan. Tak ada rasa lega, tak ada ucapan terima kasih, hanya keterkejutan yang begitu dalam. Melihat reaksi tersebut, ekspresi Men perlahan berubah. Ia mulai kebingungan. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apa yang baru saja ia lakukan sebenarnya salah? Rasa bangga yang tadi memenuhi wajahnya perlahan menghilang, berganti dengan kebingungan dan kesedihan. Dengan suara yang mulai melemah, Men mencoba menjelaskan dirinya. Yang ia ingat hanyalah satu hal, keluarga Dukros memintanya melindungi Aisyah, dan demi menjalankan tugas itu, ia melakukan apa yang menurutnya memang harus dilakukan. Namun penjelasan itu tidak mengubah apapun. Aisyah tetap terdiam. Matanya yang membulat penuh ketakutan terus menatap Men tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Men perlahan memahami arti tatapan tersebut. Dengan sorot mata yang dipenuhi kesedihan, ia akhirnya berbalik meninggalkan ruangan. Melihat Men pergi, Aisyah akhirnya tersadar. Ia refleks mencoba memanggilnya, namun semuanya sudah terlambat. Men terus berlari menyusuri lorong yang sunyi tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di dalam hatinya, perlahan tumbuh sebuah keyakinan yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa dirinya memang bodoh. Semakin ia berusaha melakukan hal yang benar, semakin ia justru menyakiti orang yang ingin ia lindungi. Ia terus berjalan tanpa tujuan. Sorot matanya yang memancarkan cahaya putih kini dipenuhi kehampaan. Noda darah masih membekas di sekitar mulutnya. Dan untuk pertama kalinya, Men benar-benar menyadari kenyataan yang selama ini berusaha ia abaikan. Mungkin, ia memang tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga Dukros. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Men memutuskan kembali ke kampung halamannya yang berada di ujung dunia. Di tempat yang tak pernah tersentuh kehangatan itu, salju turun perlahan tanpa henti. Hamparan putih membentang sejauh mata memandang, dihiasi bunga-bunga es yang bermekaran, seolah ikut menggambarkan kesedihan yang memenuhi hatinya. Men hanya berjalan seorang diri, menapaki salju yang membeku tanpa tujuan. Di tengah perjalanan, seekor kelinci monster bermata ungu perlahan muncul dari balik bongkahan es. Makhluk kecil itu mendekat dengan hati-hati, seolah menyambut kepulangan Men setelah sekian lama. Tak berselang lama, kelinci-kelinci monster lainnya juga berdatangan dari berbagai arah. Mereka mengelilingi Men tanpa rasa takut. Salah satu anak kelinci bahkan menggosokkan kepalanya pelan ke kaki Men, seakan mencoba menghibur kesedihan yang sedang ia rasakan. Men pun perlahan duduk di tengah hamparan salju, dikelilingi kawanan kelinci kecil itu. Untuk sesaat, ia merasakan ketenangan yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya kembali melayang kepada Aisyah. Di dunia ini, manusia dan monster selalu hidup sebagai musuh. Karena itulah, ada satu kenangan yang tidak pernah bisa ia lupakan. Kenangan ketika Aisyah menatap matanya tanpa sedikit pun rasa takut. Aisyah menerima dirinya apa adanya, bukan sebagai monster, bukan pula sebagai ancaman, melainkan sebagai seseorang yang layak dipercaya. Sejak saat itulah, Men diam-diam mulai menyimpan sebuah harapan. Ia berharap, suatu hari nanti, manusia dan monster benar-benar bisa hidup berdampingan. Sayangnya, harapan itu hancur dalam sekejap. Bayangan wajah Aisyah yang dipenuhi ketakutan kembali muncul di benaknya.
Tatapan yang dulu penuh kehangatan, kini berubah menjadi ketakutan yang begitu dalam. Saat itulah Main menyadari, mungkin semua impian itu memang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Akhirnya, air mata yang sejak tadi ia tahan pun jatuh membasahi pipinya. Ia hanya bisa menundukkan kepala sambil menangis dalam diam. Melihat Main menangis, anak-anak kelinci itu mulai mendekat satu persatu. Mereka mengusap tubuh Main dengan kepala kecil mereka, seolah benar-benar ingin menghiburnya. Main memandangi mereka dengan tatapan kosong. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sedang berusaha menghiburnya? Seekor kelinci kecil yang berdiri tepat di depannya, hanya menatap balik dengan mata bulat yang berkilau. Tatapan polos itu membuat Main perlahan tersenyum, senyum yang begitu tipis, namun dipenuhi rasa syukur. Dengar suara pelan, ia mengucapkan terima kasih kepada para kelinci kecil yang tetap berada di sisinya. Meski begitu, kesedihan di dalam hatinya sama sekali belum menghilang. Di dalam benaknya, kembali terlintas kenyataan yang selama ini selalu ia hindari. Ia bukan manusia, namun ia juga bukan monster. Keberadaannya berada di antara dua dunia, dan karena itulah, ia merasa tidak akan pernah benar-benar diterima dimanapun. Bukan di dunia manusia, dan bukan pula di dunia para monster. Salju terus turun tanpa henti, sementara semakin banyak monster kecil berdatangan, diam-diam menemani Main dalam kesendiriannya. Di tengah kesunyian itu, Main akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang selama ini terus ia pendam. Ia mengaku bahwa dirinya benar-benar kesepian. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mengucapkan satu kalimat yang paling menyakitkan. Andai saja sejak awal ia tahu semua ini akan berakhir seperti sekarang, mungkin lebih baik dirinya tidak pernah terbangun lagi untuk selamanya. Sementara itu di tempat lain, terlihat ada seseorang yang tengah mengendarai kereta di tengah derasnya salju. Dan di sana ternyata ada Aisyah dan Ducros. Di sana Aisyah sudah berada di ujung dunia demi meluruskan salah paham dengan Main. Aisyah sadar pasti Main kabur ke tempat ini, karena Main tidak punya tempat lain untuk pulang selain ke ujung dunia tempatnya berasal. Meskipun dia tahu kalau Main ada di tempat itu, dia pasti tidak mau kembali, karena dia tahu sudah membuat hati Main terluka. Aisyah pun kembali terbayang akan raut kesedihan yang ditunjukkan Main setelah menghabisi nyawa penjaga toko buku. Di tengah rasa bersalah itu, Ducros pun memecah keheningan. Dia bertanya, Aisyah, apa yang akan kamu lakukan saat kita menemukan kucing itu? Aisyah pun menoleh mendengar pertanyaan tiba-tiba itu. Ducros pun melanjutkan, jujur saja, ayah tidak suka dengan situasi ini. Meskipun kucing itu sekarang bersikap lembut dan jinak, dia tetaplah seorang Main. Ducros pun melanjutkan kekhawatirannya. Kucing itu selain tahu cara mengendalikan monster, dia juga dengan sadar menyerap energi kehidupanmu. Menurutmu, orang tua mana yang mau ada makhluk seperti itu berada di sisi putrinya? Mendengar itu, Aisyah hanya bisa merenung sedih mendengar kekhawatiran ayahnya. Dia hanya bisa terdiam tanpa bisa menjawab. Ducros pun menatap Aisyah dalam, penuh arti dia berkata, meski begitu, melihat reaksi dari para monster yang ada di sekitar sini, sepertinya dia memang benar-benar peduli padamu. Dia pun sadar satu hal, meskipun Main adalah monster, tapi wujud dan sifatnya tidak jauh berbeda dari anak-anak pada umumnya. Dan juga yang Mulia Ratu juga sudah berkata padanya bahwa energi kehidupan yang diserap oleh Main tidak terlalu banyak, jadi efeknya tidak akan sampai mengancam nyawa. Ducros pun sampai pada satu keputusan, dia akan memberikan Main sebuah kesempatan. Itu juga berarti kesempatan untuk Aisyah menghilangkan kesalahpahaman mereka berdua, seperti anak-anak seumuran mereka. Tiba-tiba dari kejauhan, Ducros pun menyadari sesuatu. Di sana ada Main yang tengah berdiri di atas kepala seekor naga dan dikelilingi para monster-monster. Di situ terlihat raut wajah Main yang dulu penuh kebahagiaan telah berubah menjadi dingin dan kosong. Melihat keadaan Main seperti itu, Aisyah pun semakin merasa bersalah pada dirinya sendiri. Kemudian, Aisyah pun berteriak memanggil, Main, apa kamu bisa mendengarku? Main pun menoleh dengan tatapan dingin. Dia pun berkata, banyak orang yang bilang kalau aku ini menyedihkan. Aku mendekati manusia dengan meniru bentuk hewan yang mereka sukai. Dan aku juga mengambil wujud manusia supaya mereka bisa menerimaku. Namun pada akhirnya, Main pun sadar bahwa selama dia memiliki mata ungu yang menjadi ciri khas para monster, orang-orang tidak akan pernah menerimanya. Awalnya, Main mengira bahwa Aisyah lah satu-satunya orang yang menerima dirinya apa adanya. Main pun berbalik membelakangi Aisyah. Tapi ternyata aku salah. Aku hanya orang bodoh yang terlalu berharap padamu. Aura monster di sekitar Main pun berubah. Para monster mulai memancarkan energi gelap dan mulai membungkus tubuh Main seolah sedang membuat perisai daging. Sebelum dirinya benar-benar ditelan, Main mengucapkan salam perpisahan. Selamat tinggal Aisyah. Semoga kamu bisa menjalani kehidupanmu dengan bahagia. Aisyah yang mendengar itu langsung berteriak keras. Tunggu dulu, kamu harusnya mendengarkan penjelasanku dulu sampai akhir. Dengan nekat, Aisyah pun mendaki tumpukan para monster. Dia berusaha mengejar Main yang sudah bertekad untuk menghilang. Main, kamu pasti bisa mendengar suaraku kan? Melihat itu, Ducros hanya menunggu diam di tengah kekhawatirannya. Aisyah pun mencoba membujuk Main. Aku memang terkejut saat melihatmu membunuh orang dengan mudahnya.
Tapi setelah kupikir-pikir kembali, semua itu hanyalah caramu untuk menyelamatkanku dari bahaya kan? Aisyah pun mengepalkan erat tangannya. Tapi kalau itu semua adalah sesuatu yang kamu lakukan untuk bisa berada di sisiku, maka itu jelas-jelas adalah perbuatan yang salah. Aisyah pun lanjut mengomeli Main. Aku memang sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Tapi siapa yang memintamu untuk membunuh mereka? Dengan wajah menahan tangis, Aisyah pun mengeluarkan semua kegundahannya. Sekarang ini, kamu adalah seorang anak kecil yang seumuran denganku. Yang diperlukan oleh anak kecil seperti kita hanyalah makan sampai kenyang dan tidur di tempat yang hangat. Dari kejauhan, Duke cuma bisa tertawa canggung melihat Aisyah yang marah-marah. Aisyah pun mulai mendaki semakin tinggi ke atas tumpukan para monster. Kali ini, dia berteriak sekencang-kencangnya. Dengar ya anak nakal! Namun setelahnya, raut mukanya berubah sendu. Dia pun bertanya, kamu pernah bertanya soal mengapa aku menyelamatkanmu kan? Aisyah pun menjawab pertanyaan yang dulu selalu ditanyakan Main kepadanya. Aku menyelamatkanmu karena waktu itu aku seperti melihat diriku sendiri. Saat itu aku melihat dirimu yang sudah kehilangan semangat untuk hidup. Oleh karena itulah, aku ingin membantumu bertemu dengan keluargamu dan berharap pada akhirnya kamu bisa bahagia seperti diriku. Karena aku bertemu dengan keluarga Cross, aku bisa hidup dengan bahagia, jauh terbalik dibandingkan diriku yang dulu. Aisyah menatap dengan muka penuh kesedihan. Dia pun mulai memeluk monster-monster di depannya untuk menenangkan diri. Setelah tenang, ia pun melanjutkan kata-katanya. Namun saat pertama kali aku menyadari bahwa dirimu adalah seorang Main, aku mulai berpikir kalau ayahku tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk melawan para monster. Karena alasan itulah, aku jadi takut memperlakukanmu dengan tidak tulus, dan pada akhirnya, aku takut hanya akan memanfaatkanmu. Jadi, sebenarnya yang aku takutkan bukanlah dirimu. Jadi, yang paling Aisyah takutkan itu bukanlah Main, melainkan bisikan iblis yang berada pada dirinya. Iblis yang berencana untuk memanfaatkan Main. Dan setelah mengeluarkan semua isi hatinya, pada akhirnya Aisyah pun cuma bisa meminta maaf setulus-tulusnya. Maafin aku. Mendengar semua itu, Main pun akhirnya mencoba membuka hatinya lagi. Dengan canggung pun Main memanggil. Aisyah? Main mencoba memastikan perkataan Aisyah barusan. Dia pun bertanya, Aisyah, apa kamu takut kalau kamu akan berujung memanfaatkanku di masa depan nanti? Mendengar pertanyaan itu, Aisyah cuma terdiam sambil terus mengelus-elus monster kelinci di depannya. Melihat Aisyah yang tidak menjawab pertanyaannya, Main pun sampai pada satu kesimpulan. Ia pun berkata, kalau kamu benar-benar berniat untuk memanfaatkanku, maka kamu tidak akan mengatakan itu sejak awal. Mendengar itu, mata Aisyah seketika membelalak, dan pada akhirnya Main membulatkan tekadnya. Aisyah, aku tidak memerlukan keluarga lain. Karena kamu telah menyelamatkanku, aku jadi paham tentang apa yang disebut dengan kebahagiaan. Main pun mengulurkan tangannya dengan wajah tersipu. Tolong, teruslah berada di sisiku hingga akhir nanti. Mendengar itu, Aisyah kembali teringat tentang kisah novel aslinya. Harusnya sang Main hanya muncul sekejap saja di novel Sword of Judgment. Dan pada akhirnya, Main akan meninggal karena ulah dari manusia. Namun karena Aisyah telah ikut campur dalam cerita dunia itu, Main sekarang masih hidup. Dan akibat dari tindakannya itu, sekarang Main masih berdiri tepat di hadapannya. Lalu pada akhirnya, Aisyah pun dengan lembut menyambut uluran tangan Main. Di tengah hamparan salju, akhirnya mereka menyelesaikan semua kesalahpahaman yang terjadi. Lalu Aisyah bercerita kepada Main bahwa dulu ada sebuah karakter dari novel yang pernah ia baca, dan dia sangat mirip dengannya. Karakter itu punya kekuatan yang cukup untuk mengubah dunia, tapi dia dikucilkan hanya karena dia terlihat berbeda dari manusia biasa. Hingga pada akhirnya, karakter itu menemui ajalnya dalam kesendirian. Dan meskipun kisah karakter itu hampir mirip dengan Main, Aisyah bertekad untuk tidak akan membiarkan Main mengalami akhir yang sama dengan karakter itu. Dan pada akhirnya, dengan senyum yang tulus, Aisyah berkata, aku akan terus berada di sisimu sampai kapanpun. Aisyah pun lanjut menjelaskan bahwa karakter itu punya nama yang berasal dari bahasa kuno, dan arti dari bahasa itu adalah anak yang dicintai. Dengan lantang Aisyah berkata, Kail. Main, mulai hari ini namamu adalah Kail. Dan setelah memberikan nama pada Main, Aisyah pun mengajak Main yang sekarang bernama Kail untuk pulang. Kail, maukah kamu pulang bersamaku? Dan Kail dengan air mata penuh kelegaan pun menjawab, tentu saja Aisyah, aku ingin pulang bersamamu. Kail dan Aisyah pun berpelukan ditemani dengan air mata kebahagiaan bercampur kelegaan yang kini menetes dari keduanya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya dikarenakan chapternya udah mentok. Azel pamit undur diri, see you in the next video. Ciao!